Gimana kok? Sudah? Udah. Wes, kurang gede. Cuman udah bisa dimulai. Iya dia. Ada kendala apa? Udah Bu, udah bisa dimulai. Wes, dimulai. Ya, nah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. rekam ya. Oh udah ya. Oke. Ya udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari kelompok PSBB akan mempresentasikan laporan hasil kehumasan kami dengan klien kami yaitu Ayam Panggang Mbah Dinem Kudus. Di mana dalam kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amanda Warwagi, Nurul Rafiko, Wajihan Bidatin Nur, Siti Sofiana, dan juga Yaza Istana. Oke, lanjut. Baik. Jadi Ayam Panggang Mbah Dinem launching di Kudus pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi termasuk rumah makan baru, Ayam Panggang Mbah Dinem dengan bumbu rempah-rempah. Meski sajiannya hanya ayam panggang, keunikan ayam panggang juga Mbah Dinem ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Keunikan rasanya menggugah selera. Ayam panggang Mbah Dinem juga berasal dari Bantul, letaknya berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 129 di Powinantan, Kota Yogyakarta. Lanjut. Oke, kami mulai mengerjakan kegiatan ini di tanggal 15 Oktober tahun 2020, yaitu mencari target. Yang pertama target yang kita temukan yaitu Rohmi Rohmana, tapi karena slow respon, jadi kita mengalihkan lagi ke klien Rohmi Rohmana karena slow respon tersebut. Lalu di tanggal 20 Oktober kami mendapatkan klien kami yaitu dari restoran Ayam Mbah Dinem. Pada saat itu kami sedang masih mencari-cari informasi mengenai restoran Mbah Dinem, lalu sudah mulai ada komunikasi antara ownernya dan juga kita. Lalu di tanggal 22 Oktober, kami melakukan wawancara online, masih menanyakan seperti apa kendala yang dialami oleh klien. Karena pada saat itu tempatnya kan masih sangat baru dan juga klien sangat membutuhkan pelanggan. Terus kami juga masih melakukan diskusi dengan tim dan mencari informasi, lalu mendiskusikan tentang rencana dan pemecahan masalah untuk bagaimana klien kita ini bisa lebih lebih dikenal lagi tentang restorannya. Oke, lanjut. Terus di tanggal 23 Oktober 2020,
kami melakukan identifikasi pelanggan, belum mengetahui sebagian besar pelanggan melakukan observasi juga dan melakukan observasi pelanggan yang datang atau order, melihat secara langsung di resto seperti apa lokasinya, terus mengumpulkan informasi pelanggan. Sebagian pelanggan pada saat itu datang dengan rombongan kebanyakan dan juga banyak juga yang melakukan pemesanan melalui driver gitu online. Di tanggal 25 Oktober, pelaksanaan program mulai berjalan, yaitu branding dan promosi, melakukan dari sosial media, karena kita nggak bisa langsung, terus-menerus langsung datang ke tempat. Jadi, promosi kita pada saat itu kita menggunakan media sosial untuk membranding restoran Mbah Dinem Kudus ini. Kurangnya pelanggan pada saat itu menjadi kendala dari restoran ayam Mbah Dinem dengan memanfaatkan sosial media untuk melakukan branding dan promosi restoran. Promosi dilakukan di sosial media seperti Instagram, WA, FB, dan lain-lain. Selain itu juga kami membuat poster promosi, menunjukkan proses pembuatan, proses foto restoran di sosial media, dan juga klien setuju dengan program yang kita sajikan. Di tanggal 30, kami membuat akun media sosial Instagram sebagai bahan promosi produk. Membuat akun dan disertai deskripsi restoran dan kontak WA untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. Oke, lanjut. Di tanggal 31 Oktober, kami melakukan pembuatan video. Dan pada saat itulah pengambilan gambar untuk dibuat sebagai video promosi kita. Lalu di tanggal 1 November 2020, mengupload video yang kita sudah buat di Instagramnya @mbahdinem.kudus. Di tanggal 4 November, kita mulai memonitori progres program melakukan pemantauan pada postingan dan pemantauan pada pendapatan di restoran. Memantau dan melihat postingan, menghubungi klien, dan bertanya tentang pendapat yang dialami. Di postingan akun IG ada feedback dari penggunaan sosial. Dari klien mengabari ada efek baik, yaitu peningkat pendapatan yang terjadi. Lanjut. Lalu masuki bulan November, di November itu kami membuat permintaan dari klien tentang pembuatan desain plang. Oke, sorry, itu klien ke kita. Jadi untuk promosi produknya, dana untuk percetakan plang itu mencari tempat percetakan yang murah, mengumpulkan dana secara patungan dari anggota kelompok. Tapi untuk itu sepertinya tidak terlaksana. Iya kan, Jihan? Kalau untuk yang plang itu tercancel. Iya, di cancel. Lanjut di tanggal 15 November, kami melakukan kunjungan ke lokasi kembali di restoran Mbah Dinem Kudus untuk berdiskusi dan juga membuat video untuk bahan promosi. Dan kita juga membicarakan dan meminta pendapat tentang desain plang pemilik restoran Mbah Dinem. Di tanggal 15 November juga dengan hari yang sama melakukan perekaman video untuk bahan promosi produk karena suasana mendung, jadi kita harus berusaha menyesuaikan cahaya untuk menghasilkan video yang baik. Melakukan dan menentukan angle yang baik untuk hasil yang baik. Mendapatkan hasil video dengan angle yang diinginkan dan pencahayaan yang baik. Oke, lanjut. Di tanggal 17 November itu kami melakukan promosi di Instagram
story Mbah Dinem Kudus dan juga merepost story dari pelanggan kita yang mengetag kita di Instagram. Lalu di tanggal 18 November, kami juga mengupload video promosi di Instagramnya Mbah Dinem Kudus untuk bahan promosi. Memberikan tampilan video yang dapat menarik pelanggan, yaitu dengan menampilkan proses pemanggangan yang dilakukan secara tradisional. Dan juga tak lupa menyertakan caption dan juga hashtag. Dalam hal ini, kami mendapatkan feedback dari pelanggan dengan like dan juga komentar di kolom komentar postingan. Lalu lanjut di minggu tanggal 22 November, kami juga melakukan promosi di story WhatsApp, melakukan pesan siaran ke grup WA dan kontak WA. Menggunakan kalimat persuasif di mana kalimat yang mengajak untuk menarik minat dan perhatian dari kontak WA. Sebagian mendapatkan respon yang positif dan penerima pesan WA, dan juga sebagian ada yang mengabaikan oleh penerima pesan WA. Oke, lanjut. Lalu di tanggal 27 November, kami mulai pembuatan materi untuk postingan di tanggal 28 November. Ada masalahnya kurangnya bahan pembuatan desain karena kelompok PSBB jarang bisa berkunjung ke Mbah Dinem Cabang Kudus di tanggal 27 November. Karena kita di situ kendalanya sudah memasuki tahap-tahap UAS gitu. Jadi kita tidak bisa lagi untuk maksudnya datang ke situ terus, jarang. Jadi solusinya kita membuat desain semenarik mungkin untuk memikat dari pengguna media sosial. Alhamdulillah desainnya juga sudah jadi. Terus di tanggal 28 itu sudah mengupload desain yang sudah jadi di berbagai media sosial, penguploadan desain dengan menggunakan caption yang menarik, menyertakan hashtag dan juga mention akun kuliner yang followersnya banyak. Jadi di bulan setelah UTS itu kan kita habis presentasi mengenai kehumasan ini, yang pada saat itu di mana Ibu menyarankan kita untuk lebih fokus ke bagian promosi. Jadi gimana caranya kita branding di Instagram aja untuk promosi restoran Mbah Dinem ini. Jadi kita lebih fokus ke promosi setelah itu adanya kita menjelaskan pada saat UTS itu. Setelah itu 1 bulan full kita fokus untuk promosi. Lalu di tanggal 29 November, kami mengupload testimoni pembelian melalui GrabFood menggunakan caption tentang pelayanan terbaik untuk pembeli atau konsumen dan juga hashtag. Melakukan upload di akun Instagram Mbah Dinem. Oke, lanjut. Lalu di tanggal 30 November, kami membuat promosi lagi promosi karena memang fokusnya untuk promosi. Di Instastory dibuat dengan materi tentang sesi dari pelanggan ayam panggang Mbah Dinem Kudus dengan menyertakan kalimat terima kasih kepada yang sudah meng-tag kami di Instagram. Di tanggal 1 Desember, kami melakukan promosi di Facebook. Strateginya itu mengupload desain dengan menggunakan caption. Lagi-lagi di sini kita promosi tentang caption kita. Dan juga mengupload foto. Di tanggal 2 Desember membuat Instastory lagi untuk promosi di akun media sosial. Kurang lebih sama sih ya. Lanjut. Mulai memonitoring respon kurang baik hasil dari penguploadan sebagian bentuk promosi di media sosial. Ada masalah dilihat dari respon atau feedback dari pelanggan. Masalahnya terletak dari jangkauan pelanggan yang kurang luas. Jadi pada saat promosi kita mempunyai followers mungkin kurang banyak. Jadi itu yang membuat relasinya kurang luas gitu untuk kita menjangkau pelanggan. Lalu kita memikirkan media sosial yang cocok untuk promosi dan juga dapat jangkauan yang luas. Lanjut di hari Jumat tanggal 4 Desember, sama memonitoring respon baik hasil dari
penguploadan sebagian bentuk promosi di media pengguna medsos selama melakukan promosi di masa promosi hasil sebelumnya, mengecek respon dengan melihat banyaknya like dan juga komentar yang ditunjukkan dari pengguna media sosial ke akun Mbah Dinem Kudus. Dan juga terdapat like, komentar sebagai bentuk feedback dari pengguna media sosial. Lalu di tanggal 6 Desember itu kami melakukan promosi Instastory, di mana kami menggunakan materi promosi yaitu tentang harga-harga dari ayam panggang Mbah Dinem Kudus, membuat Instastory dengan foto harga dari ayam panggang Mbah Dinem Kudus, dengan feedbacknya terlihat dari penonton Instastory tersebut yang mendapat jumlah lumayan penonton pengguna media IG. Di tanggal 10 Desember ada pematangan konsep ILM, jadi kita di sini ada konsep baru untuk membranding promosi kita ini dengan kita melakukan diskusi kelompok PSBB mengenai pembuatan ILM yang menarik. Mendapatkan konsep ILM yang sesuai dengan menarik. Lalu lanjut di tanggal 12 Desember, kami berkunjung kembali ke Mbah Dinem Kudus, pembuatan ILM dan diskusi monitoring penjualan dengan pemilik. Masalahnya adalah kurangnya personil karena terhalang oleh jarak penghasilan dengan pembeli. Lalu di tanggal 14 Desember 2020, kami melakukan proses editing ILM, penentuan backsound-nya dan alur ILM-nya seperti apa, lalu melakukan penggabungan video, backsound, dan juga grafis video ILM. Jadi pada saat 14 Desember itu sudah jadi video ILM yang kita buat. Oke, lanjut. Lalu di tanggal 15 Desember kami melakukan penguploadan video ILM di sosial media. Penguploadan juga menggunakan caption yang menarik, penyertaan hashtag, dan mention akun yang memiliki followers banyak. Melakukan upload video ILM dengan menggunakan caption yang menarik, penyertaan hashtag, dan mention akun yang memiliki followers baik. Di tanggal 18, melakukan promosi di forum penilaian marketplace atau saat itu kita gunakan adalah Shopee. Penyertaan video, foto dari Mbah Dinem Kudus dengan ditambahi kalimat persuasif. Melakukan penilaian di Shopee dengan menggunakan kalimat promosi yang disertai dengan video dan foto dari makanan Mbah Dinem Kudus. Lalu pada saat itu juga kita menemukan cyber lain untuk melakukan promosi dengan memanfaatkan marketplace. Di tanggal 20, kami melakukan penyebaran brosur promosi di sekitaran Kudus. Kurangnya jangkauan khalayak dikarenakan pandemi COVID-19, terdapat kesalahan. Lalu ada juga kesalahan yang pada saat itu terjadi di brosur. Karena pada saat itu mungkin kurang salah informasi atau seperti apa. Di harganya itu yang seharusnya 27.000, tetapi di dalam brosurnya itu kami cantumkan 25.000. Jadi ada kesalahan dalam brosur pada saat itu. Lalu kami melakukan penyebaran brosur dengan memanfaatkan relasi dan melakukan revisi harga yang maupun negatif dari penerima brosur. Oke, lanjut. Lalu di tanggal 20 Desember 2020, melakukan promosi melalui beranda di akun Facebook. Melakukan penguploadan foto beserta caption sebagai bahan promosi di akun Facebook Ayam Mbah Dinem Kudus. Lalu kami juga mendapatkan like dari pengguna media sosial Facebook. Di Kamis dan Jumat, yaitu tepatnya di tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Desember, kami melakukan monitoring keseluruhan program promosi ayam panggang Mbah Dinem Kudus oleh kelompok PSBB dan melihat dan juga menghitung semua program promosi, lalu kita melakukan diskusi kelompok mengenai hasil keseluruhan program promosi dan penghasilan dari Mbah Dinem.
Dan kami mendapatkan hasil untuk setiap program promosi dan juga hasil untuk peningkatan penjualan dari promosi-promosi yang dilakukan di media sosial. Oke. Selanjutnya untuk model poin keempat ini, model 4 poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi. Silakan, Sofi. Terima kasih, Mbak Sandra. Sekarang mau bahas tentang model 4 poinnya. Yang pertama kan menetapkan permasalahannya. Bisa. Saya ulang lagi, di poin pertama itu menetapkan permasalahannya. Jadi di kelompok kami itu yang pertama kali menemukan klien ayam panggang Bahdinem Kudus itu, kita menemukan masalah tentang karena awal mulanya ayam panggang Bahdinem Kudus itu baru launching. Jadi banyak sekali warga Kudus maupun sekitarnya belum mengetahui tentang keberadaan si ayam panggang Bahdinem Kudus itu. Terus baru minggu-minggu kemarin juga ada permasalahan lagi, cuman permasalahan yang bisa dibilang kecil. Itu tentang salahnya penulisan harga di brosur. Lalu ada lagi tentang kecilnya ruang lingkup relasi, sehingga kembali lagi belum banyaknya orang mengetahui tentang restoran ayam panggang Bahdinem Kudus. Lalu lanjut di poin 2, perencanaan dan pembuatan programnya. Kami menggunakan beberapa program, yaitu dengan aktif melakukan promosi di IG dan juga di marketplace, lalu di cyber yang lain seperti WA, Facebook, lalu Grab, Gojek, dan juga Kopdar. Di poin 3, melakukan aksi dan berkomunikasi. Untuk aksinya, kami sudah melakukan beberapa strategi atau implementasi, yaitu melakukan beberapa promosi yang aktif di IG dan juga di Facebook, di story WA, dan juga melakukan beberapa kali pesan siaran di kontak WA. Untuk evaluasinya, nanti kita bahas langsung di peningkatan pendapatan ayam panggang Bahdinem Kudus. Lanjut Mbak Vika. Nah, ini grafik penjualan ayam panggang Bahdinem Kudus minggu awal atau minggu pertama kali kita join dengan restoran ayam panggang Bahdinem Kudus, itu penjualannya mencapai sekitar 42 ekor ayam. Maaf Bu Nani, ini kita menggunakan data penjualan per ekornya, karena kami tidak mendapatkan data mengenai peningkatan pendapatan yang spesifik seperti harga, ya tentang harganya. Kita cuma dikasih informasi tentang penjualan per ekornya 1 minggu. Untuk minggu pertama ini waktu pertama join sekitar 40 ekor ayam, lalu
Yuk mampir ke Ayam Panggang Mbah Dinem Kudus. Tepatnya di Jalan Cut Nyak Dien, Melati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan rasakan ayam panggang Mbah Dinem dengan keunikan rasanya yang menggugah selera. Sajian ayam panggang menjadi cara tersendiri menikmati olahan daging ayam. Pembakarannya yang masih tradisional menggunakan alat masak geral teh. Cita rasanya jangan ditanya lagi. Ayam panggang Mbah Dinem Kudus ini menyuguhkan kelezatan dengan rasanya yang khas. Rasa bumbu-bumbunya yang begitu kaya dan menggugah selera. Pedas dan gurih ini terasa begitu mantap. Yuk cucu-cucu, jangan lupa mampir ya ke Ayam Panggang Mbah Dinem Kudus.